Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita tetap diberikan oleh Allah kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang Bapak sampaikan bisa diserap oleh anak-anak dengan baik. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yang pertama, mengamalkan sholat berjamaah sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. Yang kedua, menjalankan sikap demokratis dan gotong royong sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat berjamaah. Yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara sholat berjamaah. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu membuktikan pengamalan sholat berjamaah sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kedua, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong sebagai implementasi pelaksanaan sholat berjamaah dengan benar. Yang ketiga, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu menguraikan pengertian sholat berjamaah dengan benar. Yang keempat, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu menganalisis dasar hukum sholat berjamaah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kelima, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu menganalisis ketentuan syarat sah imam dan makmum dalam sholat berjamaah dengan benar. Yang keenam, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu merumuskan hasil analisis tata cara sholat berjamaah dengan benar. Demikianlah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita masuki materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dalam pelaksanaan sholat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sholat munfarid, dan yang kedua yaitu sholat berjamaah. Sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan secara sendiri, sedangkan sholat berjamaah secara bahasa adalah berkumpul atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam sedangkan lainnya menjadi makmum. Adapun hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, anak-anakku sekalian, dari ayat yang Bapak sampaikan tadi jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat secara bersama-sama. Akan tetapi, sholat yang dilakukan secara bersama-sama atau sholat berjamaah ini, menurut ulama fikih mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad. Anak-anakku sekalian, dalam sholat berjamaah ada yang namanya imam dan ada yang namanya makmum. Imam adalah seseorang yang diangkat atau ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Sedangkan makmum adalah orang yang dipimpin oleh seorang imam dan yang menjadi pengikut di dalam sholat atau orang yang ikut bersembahyang di belakang imam. Seorang imam dan makmum tentu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat berjamaah ini bisa dikatakan sah pelaksanaannya. Adapun syarat menjadi seorang imam yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, tidak hilang akal, baik karena tidur, karena pingsan, ataupun karena mabuk. Yang ketiga, yaitu mumayyiz, mampu membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Dan syarat yang keempat yaitu suci dari hadas dan najis. Yang kelima, orang yang menjadi imam yaitu orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Yang keenam, seorang imam harus berniat menjadi imam. Tidak boleh berniat menjadi seorang makmum. Dan yang ketujuh, jika makmumnya adalah laki-laki, maka yang menjadi imam adalah laki-laki. Jika makmumnya perempuan, maka diperbolehkan perempuan ataupun laki-laki menjadi seorang imam. Dan jika makmumnya ada laki-laki dan perempuan, maka yang berhak menjadi imam adalah orang laki-laki. Itulah 7 syarat seorang imam. Adapun syarat menjadi makmum, yang pertama harus berniat menjadi makmum. Yang kedua, beragama Islam. Dan yang ketiga, tidak hilang akalnya. Yang keempat, mumayyiz. Adapun syarat menjadi makmum yang kelima, syarat yang kelima, seorang makmum harus mengetahui dan mengikuti gerak-geri imam. Yang keenam, seorang makmum tidak boleh mendahului imam dalam gerakan sholat. Yang ketujuh, makmum harus berada dalam satu tempat dengan imam. Dan yang kedelapan, tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada imam. Anak-anakku sekalian, demikianlah video pembelajaran pada materi kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.